Dan kita kenal seorang yang sangat terkenal di dunia, bahkan sampai hari ini pun beliau sudah wafat, yang namanya Mahatma Gandhi dari India. Dia sangat mengagumi apa yang kita baca dalam Injil hari ini tentang sabda bahagia Yesus itu. Dalam satu tulisan beliau mengatakan begini, saya akan meninggalkan agama saya dan menjadi Katolik karena merenungkan 8 sabda bahagia Yesus ini begitu sempurna. Tetapi saya melihat hidup orang-orang Kristiani Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, umat Tuhan yang terkasih, bacaan-bacaan kudus yang kita renungkan bersama pada hari Minggu ini mengajak kita semua untuk bagaimana menjadi bagian dari kerajaan Allah, menjadi kudus, berbahagia menjadi bagian dari anggota kerajaan Allah itu, dari para kudus yang sudah mengalami kebahagiaan di surga itu, memberi harapan yang makin kuat kepada kita semua akan hidup abadi bersama dengan para kudus di surga yang kita imani dan akui di dalam ajaran Gereja Katolik. Selanjutnya, meneguhkan dalam keseharian perjuangan hidup kita karena didoakan oleh para kudus. Dan selanjutnya mendorong semangat kita untuk selalu mengupayakan kekudusan hidup di dunia ini dengan 8 sabda bahagia yang Yesus tawarkan dan wartakan kepada kita hari ini. Yang pertama, mari belajar tiap hari untuk menaruh harapan hanya pada Tuhan. Yang kedua, kita belajar untuk bersahaja. Bersahaja itu dalam kamus bahasa Indonesia mengatakan sederhana, tidak berlebih-lebihan. Pertanyaan sederhana saja, kita masih bersahaja atau tidak? Yang kedua dan yang ketiga adalah selalu berada di dalam Tuhan, lemah lembut dan tidak berpihak pada budaya kekerasan dan balas dendam. Sekarang di mana-mana kita melihat budaya kekerasan, balas dendam seolah-olah sudah menjadi satu budaya. Semoga kita tidak masuk di dalam lingkaran kekerasan dan balas dendam itu. Punya hati yang bersih, supaya kita tidak gampang dipengaruhi oleh keinginan-keinginan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Punya belas kasih, pencinta damai. Semoga kita bukan menjadi pembawa masalah, tetapi justru menjadi pencinta damai. Dan yang terakhir, belajar untuk rendah hati. Ini semua yang digambarkan sebagai 8 sabda bahagia Yesus. Dan kita kenal seorang yang sangat terkenal di dunia, bahkan sampai hari ini pun beliau sudah wafat,
yang namanya Mahatma Gandhi dari India. Dia sangat mengagumi apa yang kita baca dalam Injil hari ini tentang sabda bahagia Yesus itu. Dalam satu tulisan beliau mengatakan begini, saya akan meninggalkan agama saya dan menjadi Katolik karena merenungkan 8 sabda bahagia Yesus ini begitu sempurna. Tetapi saya melihat hidup orang-orang Kristiani, saya tetap di agama saya. Mari bayangkan, Mahatma Gandhi yang terkenal itu dengan gerakan non-violence, gerakan tanpa kekerasan itu, begitu kagum dengan 8 sabda bahagia Yesus. Bagaimana dengan kita? Maka 8 sabda bahagia Yesus hari ini mengajak kita untuk terus meneladani para kudus yang sudah bahagia. Dan kita berjuang tiap hari mengusahakan kekudusan itu sebagai puncak kebahagiaan yang paling hakiki dan sejati. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, apa pesan firman Tuhan hari ini? Ketika kita merenungkan seluruh bacaan kudus hari ini, teristimewa ucapan bahagia Yesus, saya mau mengatakan begini, bahwa rumus bahagia setiap orang itu tidak sama. Tidak sama. Ada yang bahagia setelah melihat indahnya fata morgana, itu seperti pelangi yang dia lihat, lalu nanti beberapa saat kemudian hilang, akan hilang. Orang mungkin bahagia karena jabatan, popularitas, uang yang banyak, kaya raya, kesehatan, sukses. Itu benar, itu bahagia. Tetapi Yesus dalam ajaran dia jelas mengatakan begini, bahwa orang yang bahagia itu adalah datang dari dalam hati yang penuh dengan syukur, ketulusan, sederhana dan murah hati. Seperti yang digambarkan dalam kitab Sefanya bacaan pertama dan juga bacaan Injil. Ini bahagia yang bukan material. Ini bahagia yang tidak bisa dipegang dengan tangan kita, tidak bisa. Tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Bahagia kita selalu berusaha supaya bisa diukur, ditakar dengan takaran kita. Kalau ukurannya tidak pas, kita protes. Takarannya kurang, kita marah. Takarannya hanya sedikit kurangnya, kita mulai tinggalkan. Bapak Ibu, hari ini saya sebagai anggota SPD dan juga semua anggota SPD dunia merayakan Santo Yosef Freinademetz. Ini seorang santo yang mungkin asing di telinga Bapak Ibu ya. Ya, lebih terkenal Petrus, Paulus ya. Karena hari Minggu maka tidak boleh menggantikan perayaan itu, liturginya dengan perayaan Santo Santa. Tapi saya ingin mau menyampaikan sedikit tentang Yosef Freinademetz. Bagaimana dia mengalami yang namanya puncak kebahagiaan dia. Kita kenal bahwa Santo Yosef Freinademetz itu adalah orang Eropa dari Italia Utara.
Dan dia pergi menjadi misionaris di tanah Cina, wilayah Shantung Selatan. Pergi dan tidak pulang lagi ke kampung halaman. Anda bayangkan, pergi dan tidak pulang lagi ke kampung halaman, mati di sana dan tidak kembali lagi ke kampung halaman. Ini gila. Maka kami SPD mengatakan, inilah imam kami, misionaris Rika Sabda Allah, yang mengorbankan seluruh hidupnya untuk saudara-saudara kita di daratan Cina. Dia datang dengan latar belakang Eropanya, masuk dalam konteks Cina yang waktu itu luar biasa, sungguh membuat dia shock. Dia tidak bisa menerima budaya Asia. Dia mengatakan dalam satu tulisan, di sana sini dia menemukan kuil dan lain-lain, aroma babi panggang di mana-mana. Kan enak toh? Tapi wong orang Eropa makannya keju, roti. Kita kalau belum makan nasi, belum makan. Roti adalah camilan. Sudah nasi, roti lagi, mie lagi, nasi goreng lagi, semua. Pagi nasi goreng, siang nasi campur, malam nasi capcay. Maka tidak heran ketika dia datang, dia melihat situasi seperti itu, dia menolak. Tidak bisa terima kenyataan itu. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apa yang dia alami setelah dia menjadi misionaris di daratan Cina di Shantung Selatan? Dia mengalami transformasi perubahan hidup yang luar biasa. Dia mulai mengubah seluruh dirinya, mulai dari cara dia berpakaian, meninggalkan seluruh atribut Eropanya. Dia menggunakan seluruh pakaian seperti orang Cina. Dan bukan hanya perubahan dari luar, tetapi perubahan dari dalam. Filosofi hidup orang Cina mengubah seluruh dirinya menjadi seorang misionaris yang luar biasa. Maka dia mengatakan begini, saya ingin menjadi orang Cina di dunia ini, mau mati dan dikuburkan di antara tulang-tulang kuning orang Cina, dan dia minta supaya di surga pun dia menjadi orang Cina. Gila enggak kira-kira? Gila toh? Sangat gila. Ini saking mencintainya orang sampai segitunya. Sekali lagi, pergi dan tidak pernah pulang lagi. Mungkin kami para Romo baru 1-2 tahun mulai bertanya, kapan cuti ya? Bahkan ada yang setiap tahun cuti. Orang tanya, Romo Hutirin kok enggak cuti? Saya bilang, ya nanti ada waktunya cuti, ada waktunya libur. Ya, sekarang penerbangan lancar, seluruh transportasi lancar, kapanpun jadi mau pergi. Tapi saya mengatakan apa tadi Bapak Ibu? Perubahan itu bukan datang dari luar, tetapi dari dalam. Kalau orang mau berubah, kebahagiaan itu juga bukan datang dari langit sana, tetapi diusahakan mulai dengan hal-hal yang paling sederhana Bapak Ibu. Dan yang kedua dari Santo Yosef Reinademets, dia mengatakan begini, hanya ada satu bahasa yang mampu dipahami oleh seluruh orang di muka bumi ini, yakni bahasa cinta. Dia datang belajar bahasa Mandarin, dan dia satu-satunya misionaris yang bahasa Mandarinnya paling top. Belajar bahasa Mandarin paling cepat.
Bahkan ada umat mengatakan kalau dia sementara berkhotbah atau mengajar, orang mendengar dari luar, orang berpikir dia adalah orang Cina. Karena sangat fasih berbahasa Mandarin. Mari bayangkan, mudah-mudahan kami para misionari juga belajar. Ya. Tapi saya tadi mau mengatakan bahasa cinta itu mampu dimengerti oleh semua orang. Ya. Saya mungkin tidak fasih berbahasa daerah Bapak Ibu. Anda juga belum tentu menguasai bahasa saya. Tetapi kalau orang bicara dengan bahasa cinta kasih, orang mengerti. Dengan bahasa cinta, orang bisa meniadakan sekian perbedaan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, pesan untuk kita, mudah-mudahan setiap hari kita punya spirit semangat bahagia itu datang dari dalam. Kitab suci mengatakan hati yang bahagia adalah obat, kan? Setuju? Amin. Lalu jangan lupa, kalau dokter suruh minum obat, tetap minum obat. Jangan pulang mengatakan, Romo Hutin sudah katakan hati gembira adalah obat, maka saya tidak minum obat lagi. Itu salah. Saya minta ampun, tolong ya minum obat itu. Tapi kitab suci mengatakan kalau hati sudah bahagia, orang boleh mengalami sukacita luar biasa. Bahagia bukan datang dari atas sana, dari langit, tapi usahakan bahagia itu datang dari dalam. Wajah orang bahagia kelihatan sekali. Ini kelihatan yang opa-oma lebih bahagia. Ya, mudah-mudahan kita jangan lupa bahagia. Ini pesan sponsor ini. Ya. Bukan dari produk apapun, hanya pesan sponsor. Sponsornya Tuhan Yesus mengatakan begini, jangan lupa bahagia. Mari kita sama-sama katakan itu. Jangan lupa bahagia. Tuhan memberkati kita. Amin.